Yakut adalah sebuah kota di Siberia yang mendapat julukan sebagai kota terdingin di dunia. Suhu di kota Yakut bisa turun hingga di angka minus 40 derajat Celcius. Itulah sebabnya ketika memasuki musim dingin, tidak ada seorang pun di kota ini berani menggunakan kacamata. Suhu yang teramat dingin di kota Yakut membuat kacamata membeku, menempel pada pipi, kemudian merobek kulit wajah ketika dilepaskan. Biasanya, suhu yang bisa membekukan badan ini harus dirasakan oleh penduduk Yakut selama 3 bulan penuh setiap tahunnya. Saat memasuki bulan-bulan yang dingin, hujan salju merupakan hal yang biasa, dan warga menjadikan jaket paling tebal sebagai pakaian sehari-hari. Warga tetap beraktivitas normal, layaknya seperti musim yang memiliki matahari. Warga Yakut sudah terbiasa dengan suhu yang sangat rendah itu. Bahkan, mereka menganggap hangat ketika suhu di kota Yakut berada di angka minus 25 derajat Celcius. Meski menjadi kota terdingin di dunia, Yakut memiliki semua fitur kota menengah layaknya kota lainnya, seperti akses ke bioskop, restoran, dan sistem transportasi umum yang berfungsi sepanjang tahun. Dan menariknya, kota Yakut juga kaya akan hasil alam bawah tanah. Tambang lokal di kota ini menyumbang sekitar 1/5 dari produksi berlian dunia. Selain itu, Yakut juga menyimpan gas alam, minyak, emas, perak, dan mineral lain yang berharga. Penyebab suhu dingin yang ekstrim di kota Yakut sebenarnya tidak terlepas dari pengaruh letak geografisnya. Yakut berada di 250 mil atau 450 km di luar lingkar kutub utara. Hal itulah yang membuat sinar matahari tidak dapat masuk ke kota Yakut ketika musim dingin. Sebenarnya, bukan hanya Yakut yang memiliki musim dingin sangat ekstrim. Salah satunya adalah pemukiman di Oymyakon yang terletak 575 mil ke timur Yakut, di mana musim dingin bisa mencapai angka minus 66 derajat Celcius. Selain Oymyakon yang hanya dihuni oleh 500 orang saja, ada pula Antartika, di mana suhu rata-rata di musim dingin bisa turun hingga minus 60 derajat Celcius. Namun, dibandingkan Oymyakon dan Antartika, populasi penduduk di Yakut jauh lebih banyak. Yang hal ini berarti daerah Yakut masih berfungsi penuh sebagai sebuah kota. Dan itulah sebabnya mengapa Yakut mendapatkan julukan sebagai kota terdingin di dunia. Genhe merupakan sebuah kota yang terletak di ujung utara Cina, berada di wilayah perbatasan antara Cina dan Rusia, dan dikenal sebagai Kutub Utara Cina.
Demikian ini karena Genhe pernah mencatat suhu terendah hingga minus 53 derajat Celcius. Selama musim dingin, suhu rata-rata di kota ini dapat turun sangat rendah, bahkan mencapai minus 40 derajat Celcius. Dan karena kondisi cuacanya yang sangat ekstrim, Genhe menjadi kota dengan suhu terendah di negeri Cina, bahkan menjadi salah satu yang terdingin di dunia. Namun, meski memiliki musim dingin yang sangat ekstrim, kota ini bukan hanya tentang salju putih yang menimbun tanah, tetapi juga tentang perjuangan hidup dan adaptasi terhadap cuaca yang sangat keras. Suhu tergelap dan angin yang menusuk tulang menjadi bagian dari ritual sehari-hari, menginspirasi kecerdikan dan ketahanan yang melekat dalam setiap jiwa yang menyebut kota Genhe sebagai rumah. Di sini, suku-suku minoritas berkumpul dan menjadikan rusa jelai sebagai pelindung spiritual. Genhe terletak di Provinsi Heilongjiang, berada tepat di tepi Sungai Songhua, dan merupakan kota terbesar di Prefektur Otonom Mongolia Dalam. Karena lokasinya yang terletak di wilayah perbatasan Cina dan Rusia, kota Genhe memiliki sejumlah tradisi yang unik dan khas, terutama yang terkait dengan budaya suku minoritas yang tinggal di kawasan ini, terutama suku Oroken dan suku Ewenki. Suku Oroken merupakan suku pemburu pengumpul yang menggantungkan kehidupannya pada hutan serta gunung. Mereka memiliki tradisi berburu yang kaya dan masih mempertahankan kegiatan ini sebagai bagian dari falsafah hidup mereka. Tradisi berburu suku Oroken mencakup teknik berburu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, penggunaan alat tradisional, serta upacara dan ritual sebelum dan setelah perburuan. Sementara itu, suku Ewenki juga dikenal memiliki budaya yang sangat khas yang mencerminkan gaya hidup tradisional yang terkait dengan alam, hutan, dan kehidupan nomaden. Sebagian besar suku Ewenki adalah penggembala dan pemburu tradisional. Mereka hidup sebagai penggembala yang mengikuti rute migrasi rusa jelai dan menyebut diri mereka sebagai penggembala rusa. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain bergantung pada musim dan kebutuhan sumber daya alam. Seperti halnya suku Oroken, suku Ewenki sangat terampil dalam berburu dan mengandalkan hewan-hewan seperti rusa jelai sebagai sumber makanan utamanya. Bagi mereka, berburu merupakan bagian yang sangat penting dari budayanya, sebab secara historis mereka adalah pemburu dan pengumpul yang bergantung pada kemampuan mereka dalam berburu untuk memperoleh sumber makanan, pakaian, dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan untuk kehidupan mereka. Suku Ewenki memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam dan hewan-hewan yang mereka buru. Mereka terampil dalam melacak jejak hewan, memahami perilaku binatang buruan, dan menggunakan pengetahuan tradisional untuk berhasil dalam berburu. Salah satu hewan yang paling penting dalam budaya berburu suku Ewenki adalah rusa jelai atau rusa kutu. Berburu dengan rusa jelai melibatkan kerjasama yang mengagumkan antara manusia dengan hewan. Rusa ini dilatih untuk membantu dalam melacak, mengejar, dan menangkap hewan buruan. Dan lebih dari itu, suku Ewenki juga memanfaatkan rusa jelai untuk daging, susu, untuk pakaian, tulang untuk perkakas, dan bahkan sebagai sarana transportasi. Suku Ewenki memiliki hubungan yang sangat khusus dan penuh penghargaan terhadap rusa jelai, yang merupakan salah satu aspek penting dari kebudayaan dan gaya hidup mereka. Bagi suku Ewenki, rusa jelai bukan sekedar sumber makanan dan bahan mentah,
tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kehidupan spiritual. Bahkan, rusa jelai seringkali dianggap sebagai bagian dari keluarga atau komunitas suku, yang karenanya rusa-rusa itu dianggap sebagai makhluk yang sangat penting serta dihormati. Mereka memuja rusa sebagai makhluk suci dan memiliki kaitan dengan roh-roh alam. Rusa jelai dianggap memiliki kekuatan spiritual yang dapat memberikan perlindungan, keberuntungan, dan keberhasilan dalam kehidupan sehari-hari. Memang, suku Ewenki masih memiliki sistem kepercayaan dan keyakinan spiritual yang sangat terkait dengan alam, binatang, serta arwah. Mereka percaya bahwa alam memiliki roh atau dewa-dewa yang mengendalikan berbagai aspek kehidupan seperti hutan, sungai, gunung, serta hewan-hewan. Mereka mengadakan berbagai upacara dan ritual yang terkait dengan siklus alam, musim, dan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan mereka. Ritual ini seringkali melibatkan doa, persembahan kepada roh atau dewa-dewa, tarian tradisional, dan penyembelihan hewan sebagai bagian dari ekspresi spiritual mereka. Mereka meyakini bahwa manusia memiliki hubungan yang erat dengan alam dan binatang. Keberadaan manusia dianggap sebagai bagian dari ekosistem yang harus dihormati dan dilestarikan, dan bahwa keseimbangan antara manusia, alam, dan roh-roh sangat penting untuk keharmonisan dunia. Keyakinan dan cerita rakyat suku Ewenki sering diwariskan melalui tradisi lisan. Cerita ini mencakup mitos-mitos, legenda-legenda, dan kisah-kisah tentang penciptaan, asal-usul, serta pengalaman spiritual dari leluhur mereka. Pada akhirnya, keragaman budaya dan tradisi suku Ewenki menunjukkan hubungan erat mereka dengan alam. Bagi mereka, budaya berburu bukan sekedar kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian penting dari identitas dan keberlanjutan budayanya. Meskipun banyak aspek kehidupan modern telah memengaruhi cara hidup mereka, tetapi tradisi berburu masih menjadi bagian yang integral dari kebudayaan mereka. Greenland merupakan pulau terbesar di dunia yang secara harfiah berarti tanah atau daratan hijau. Kendati demikian, sebanyak hampir 80% wilayahnya tertutup oleh salju yang di beberapa tempat ketebalannya mencapai 3 km. Karena itu, sebagian besar wilayah Greenland sangat tidak ramah untuk ditinggali manusia. Dengan luas wilayah mencapai 2,16 juta kilometer persegi, hanya terdapat tanah seluas 410.000 kilometer persegi yang bisa ditempati manusia, dengan total penghuni berjumlah sekitar 60.000 jiwa. Itulah sebabnya Greenland dinobatkan sebagai wilayah dengan penduduk paling jarang di dunia. Meskipun penamaan Greenland seolah kontras dengan kenyataannya, sejatinya penamaan tersebut adalah benar. Nama Greenland pertama kali diberikan oleh Erik the Red, seorang pembunuh asal Islandia yang diasingkan ke pulau itu pada tahun 982 Masehi. Dia menyebut pulau itu dengan Greenland, dengan harapan nama itu akan menarik perhatian orang lain untuk bermukim.
Saat kedatangan Erik, suhu di Greenland masih cukup hangat, sehingga alam yang masih hijau masih bisa terlihat dengan sangat jelas. Greenland senantiasa menyajikan fenomena yang menarik. Selain hamparan salju yang menawan, setiap tahun matahari di Greenland tidak terbenam di sepanjang siang dan malam, yang hal itu berlangsung selama 2 bulan berturut-turut, mulai dari bulan Mei hingga bulan Juli. Fenomena ini dikenal sebagai midnight sun atau matahari tengah malam. Penyebab terjadinya matahari tengah malam tersebut berkaitan dengan gerakan rotasi bumi dan gerak revolusi bumi, di samping juga dipengaruhi kemiringan bumi sebesar 23 derajat. Saat bumi bergerak mengelilingi matahari dan wilayah bumi bagian utara lebih dekat dengan matahari, maka bagian tersebut akan memperoleh sinar matahari lebih banyak dibandingkan wilayah bagian selatan. Karena itu, pada saat yang sama, belahan bumi bagian utara akan mengalami musim panas. Bahkan di bagian paling utara, waktu siang hari menjadi semakin panjang dan menyebabkan terjadinya matahari tengah malam. Selanjutnya, ketika bumi terus berputar dan membuat posisi matahari seolah bergerak ke arah selatan bumi, maka belahan bumi bagian selatan memasuki musim panas, sedangkan bumi bagian utara mengalami musim dingin. Kemudian pada puncaknya, bumi bagian selatan mengalami durasi musim panas yang lebih panjang. Seperti halnya bumi bagian utara, wilayah ini juga mengalami fenomena matahari tengah malam, tetapi dalam waktu yang berbeda. Selain matahari yang tidak tenggelam di sepanjang siang dan malam, Greenland juga menjadi tempat munculnya aurora, sebuah keajaiban alam berupa pancaran cahaya menyala-nyala pada lapisan ionosfer bumi. Aurora selalu terjadi sepanjang tahun. Hanya saja, selama bulan-bulan musim panas di Greenland, cahaya itu tidak dapat dilihat. Hal itu disebabkan matahari yang tetap muncul di tengah malam. Dengan luas tanah 2,16 juta kilometer persegi, Greenland tidak memiliki jalan atau sistem kereta api yang menghubungkan suatu tempat ke tempat lain. Jika ada jalan di dalam kota, maka jalan itu akan berakhir di pinggiran kota. Semua perjalanan antar kota dilakukan dengan pesawat, perahu, helikopter, mobil salju, hingga anjing. Dan sejauh ini, perahu menjadi mode transportasi paling populer di Greenland. Menurut sejarawan, manusia pertama diperkirakan telah tiba di Greenland sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi. Tetapi kemudian mereka digantikan oleh kelompok migran dari Amerika Utara. Kemudian, pada awal abad ke-10, orang Norse dari Islandia menetap di bagian selatan Greenland yang tidak berpenghuni. Tetapi mereka menghilang pada akhir abad ke-15. Selanjutnya, pada abad ke-13, suku Inuit bermigrasi dari Alaska ke Greenland, di mana garis keturunan mereka tetap bertahan hingga hari ini. Sebagian besar warga Inuit di Greenland adalah keturunan langsung dari mereka, yang terus mempraktikkan beberapa tradisi yang berusia berabad-abad. Greenland adalah negara otonom di dalam kerajaan Denmark. Meskipun secara geografis, Greenland merupakan bagian dari benua Amerika Utara, tetapi Greenland
telah dikaitkan secara politik dan budaya dengan Eropa selama sekitar 1 milenium. Hampir seperempat dari populasi Greenland tinggal di kota Nuuk, kota terbesar dan paling kosmopolitan di pulau itu. Sementara mayoritas penduduknya berbicara dengan bahasa Greenland dan bahasa Denmark. Kedua bahasa tersebut telah digunakan dalam urusan publik sejak berdirinya pemerintahan dalam negeri pada tahun 1979. Bumi terdiri dari bagian yang saling berlawanan yang disebut dengan kutub utara dan kutub selatan. Keduanya dikenal sebagai tempat paling dingin di muka bumi karena selalu tertutup oleh salju abadi sepanjang waktu. Namun demikian, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kutub Utara merupakan lautan beku yang menjadi bongkahan es berukuran raksasa dan dikelilingi oleh daratan dengan luas mencapai 5,4 juta mil persegi dan sering disebut sebagai lingkaran Arktik. Jarak Kutub Utara dari daratan mencapai 700 km. Sebaliknya, Kutub Selatan merupakan sebuah daratan yang dikelilingi oleh lautan. Bahkan Kutub Selatan mempunyai lembah, danau, batuan besar, serta Gunung Erebus yang masih aktif hingga saat ini. Kutub Selatan atau biasa disebut sebagai Antartika memiliki luas mencapai 6 juta mil persegi dan berjarak sekitar 1.300 km dari lautan. Dari sisi ketebalan es, Kutub Utara memiliki ketebalan yang bervariasi, mulai dari beberapa inci hingga 2 meter. Karena memiliki lapisan es yang cukup tipis, tidak mengherankan jika Kutub Utara sering mengalami retakan-retakan pada es yang dimilikinya. Bahkan, lapisan es yang berada di Kutub Utara paling cepat meleleh saat musim panas. Namun, ketika musim dingin, air yang ada akan berubah menjadi bongkahan es. Sedangkan Kutub Selatan hampir sekitar 90% dari daratannya tertutup oleh es dan glester dengan ketebalan mencapai 4.700 meter. Karena itu, Kutub Selatan menjadi kawasan yang menyimpan sekitar 85% es abadi, yang jika dicairkan dapat memenuhi 3/4 air minum yang ada di dunia. Memasuki musim panas, jumlah es yang mencair di Kutub Selatan tidak terlalu signifikan. Bahkan dapat dikatakan jika jumlah es di Kutub Selatan tetap melimpah sepanjang tahun. Pada musim dingin, suhu udara di Kutub Utara bisa mencapai rata-rata -40 derajat Celcius. Kemudian naik menjadi 0 derajat Celcius saat memasuki musim panas. Sedangkan rata-rata suhu di Kutub Selatan dapat mencapai -60 derajat Celcius ketika musim dingin, yang artinya Kutub Selatan jauh lebih dingin dibanding Kutub Utara. Dan ketika musim panas, rata-rata suhu di Kutub Selatan
mencapai 28 derajat Celcius. Sebagai kawasan dengan beberapa karakteristik yang berbeda, masing-masing kutub utara dan kutub selatan memiliki fauna asli yang hanya dapat ditemukan di tempat itu. Kutub utara memiliki beruang kutub, sedangkan kutub selatan hanya memiliki penguin sebagai fauna asli. Kedua hewan tersebut berada di puncak rantai makanan di masing-masing wilayahnya, dengan ikan sebagai makanan utamanya. Meski terbentuk dari lautan yang membeku, kawasan kutub utara dikuasai oleh beberapa negara seperti Norwegia, Kanada, Greenland, Islandia, Rusia, hingga Amerika. Bahkan kutub utara ditempati oleh sekitar 4 juta penduduk. Selain itu, kutub utara juga ditempati oleh suku asli seperti suku Yupik, Inuit, Sami, dan Inupiat. Sebaliknya, kutub selatan merupakan kawasan di bumi yang tidak dimiliki oleh siapapun atau negara manapun. Berdasarkan perjanjian Antartika, tanah dan sumber daya yang berada di kutub selatan hanya digunakan untuk perdamaian atau penelitian. Ada lebih dari 60 pusat penelitian di kutub selatan yang didirikan oleh 27 negara. Ketika musim panas tiba, lebih dari 4.000 ilmuwan datang ke kutub selatan untuk melakukan penelitian. Selain itu, kutub utara memiliki 1/4 cadangan minyak yang belum digali di seluruh dunia. Bahkan, Rusia telah mengklaim serta menandai sebuah kawasan besar yang berada di kutub utara agar dapat mengeksplorasi cadangan gas yang berada di area itu. Dan berkat adanya potensi minyak bumi bawah laut yang diperkirakan mencapai 10 miliar ton itu, membuat Amerika Serikat ikut memetakan wilayah Arktik di wilayah negara bagian Alaska. Sedangkan kutub selatan juga diperkirakan memiliki cadangan minyak, terutama di sekitar Laut Ross. Akan tetapi, kemungkinan terjadinya penambangan minyak di area ini sangatlah kecil, disebabkan adanya perjanjian Antartika. Perbedaan lain antara kutub utara dan kutub selatan terletak pada lapisan ozon. Akibat pemanasan global, lapisan ozon mengalami penipisan, termasuk di kutub utara. Lapisan ozon di kutub utara mengalami kerusakan. Namun, lubang ozon yang terbentuk di area itu lebih lambat karena suhu udara yang lebih hangat. Sedangkan lapisan ozon yang berada di kutub selatan lebih parah dibandingkan dengan kutub utara. Bahkan, lubang ozon yang kini telah tercipta memiliki ukuran 3 kali lebih besar dari benua Amerika. Eskimo adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang mendiami wilayah kutub dan dikenal sebagai salah satu suku paling kuat di dunia. Secara garis besar, mereka terbagi dalam 2 kategori, yaitu Inuit yang mendiami utara Alaska, Kanada, dan Greenland, kemudian Yupik yang mendiami barat Alaska dan timur jauh Rusia. Disebut sebagai suku terkuat karena mereka merupakan satu-satunya suku bangsa di seluruh dunia
yang bisa hidup di lingkungan sangat ekstrim. Bahkan, mereka mampu bertahan hidup dalam lingkungan dengan suhu mencapai minus 49 derajat Celcius saat musim dingin dan mencapai 0 derajat Celcius ketika musim panas. Meski demikian, mereka agaknya bisa hidup dengan tenang serta nyaman. Kendati bagi banyak orang, suhu lingkungan yang mereka tinggali adalah suhu yang mematikan. Di tengah wilayah yang sangat ekstrim, umumnya suku Eskimo tinggal di sebuah tempat yang disebut dengan iglu, sebuah bangunan yang terbuat dari bongkahan es serta salju. Suku Eskimo membuat desain yang unik, sehingga iglu menjadi tempat yang sangat nyaman untuk dihuni setiap hari. Di tempat ini, mereka tinggal dan menyimpan berbagai macam kebutuhannya. Bagi sebagian besar orang yang belum pernah berada di dalam bangunan ini, sensasi yang dirasakan mungkin seperti berada dalam lemari es. Tetapi, suku Eskimo sudah sangat terbiasa dan telah beradaptasi selama bertahun-tahun, bahkan sejak mereka baru dilahirkan. Untuk mengatasi cuaca yang sangat dingin, mereka dibantu oleh pakaian yang terbuat dari kulit binatang seperti kulit karibu yang dikenal hangat dan cukup enteng. Selain karibu, mereka memakai pakaian dari anjing laut, beruang kutub dan rubah Arktik. Umumnya, pakaian mereka terdiri dari jaket berkerudung, celana panjang, kaos kaki, sepatu bot, dan sarung tangan. Berada di tempat dengan suhu yang sangat ekstrim tentu tidaklah mudah. Selain dingin, orang-orang Eskimo juga kesulitan untuk mencari makanan seperti yang dimakan oleh orang-orang pada umumnya. Dalam suhu yang sangat ekstrim, mereka tidak bisa beternak atau bercocok tanam. Karena itu, sebagai gantinya, mereka mengonsumsi hewan apa saja yang mereka temukan, seperti ikan, walrus, anjing laut, serigala, bahkan termasuk beruang kutub. Umumnya, daging hewan ini akan diolah dengan cara diasap, dikeringkan, atau dimasak dengan minyak. Berada di lingkungan yang sangat keras dan berhadapan dengan hewan buas seperti beruang kutub menjadikan suku Eskimo sebagai pemburu yang sangat andal. Ketika mendapatkan hewan buruan, mereka tidak hanya memanfaatkan dagingnya, tapi juga mengambil taring, tulang, dan bagian tubuh lain yang keras untuk dijadikan sebuah senjata. Umumnya, perempuan suku ini membawa senjata yang bernama ulu, sebuah pisau bengkung yang dapat dipakai untuk memotong daging beku. Sedangkan untuk laki-laki, umumnya mereka membawa kakifak ketika berburu. Kakifak merupakan senjata seperti tombak bercabang 3 yang sangat tajam serta sangat efektif untuk digunakan sebagai alat berburu. Eskimo berada di kawasan yang dipenuhi dengan salju. Bahkan, sepanjang mata memandang, hanya akan ditemui hamparan warna putih. Uniknya, jika salju tidak memiliki perbedaan apapun bagi kebanyakan orang, maka bagi suku Eskimo, salju mempunyai fungsi tertentu, sehingga diperkirakan terdapat lebih dari 50 nama salju yang disesuaikan dengan fungsinya. Dan uniknya lagi, meski dikenal luas sebagai Eskimo, orang-orang yang mendiami kutub ini tidak suka untuk disebut dengan Eskimo. Mereka lebih senang jika disebut dengan Inuit. Demikian ini karena mereka menganggap sebutan Eskimo sebagai suatu penghinaan atau rasis. Sebab konon, kata Eskimo sendiri diberikan oleh orang-orang Prancis dan Denmark yang mempunyai arti sebagai pemakan daging.
Alaska merupakan negara bagian Amerika Serikat yang terkenal dengan dataran dan glester es yang membentang sangat luas. Dari puluhan negara bagian Amerika Serikat, Alaska menjadi bagian yang terbesar dengan luas mencapai 1.723.340 km persegi dan merupakan salah satu negara bagian yang posisinya berjauhan dengan 48 negara bagian lain. Selama ribuan tahun, Alaska menjadi rumah bagi berbagai masyarakat adat. Diyakini bahwa wilayah ini berfungsi sebagai titik masuk untuk pemukiman awal Amerika Utara melalui jembatan darat Bering. Kekaisaran Rusia adalah yang pertama secara aktif mengkolonisasi daerah ini sejak abad ke-18, yang akhirnya mendirikan Amerika Rusia yang membentang di sebagian besar negara bagian saat ini. Namun, faktor biaya dan kesulitan untuk mempertahankan kepemilikan Alaska yang jauh mendorong Kekaisaran Rusia untuk menjualnya dengan harga $7,2 juta kepada Amerika Serikat pada tahun 1867. Kendati memiliki wilayah dengan bentangan paling luas, Alaska menjadi negara bagian dengan kepadatan penduduk paling rendah, yaitu 1,23 orang per mil persegi. Minimnya populasi di Alaska tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah ini. Diketahui bahwa Alaska memiliki sekitar 100 gunung vulkanik yang masih aktif, yang dengan demikian ia menjadi pilihan negara bagian yang cukup ekstrim untuk ditinggali. Selain itu, Alaska juga memiliki iklim dingin yang sangat ekstrim karena berdekatan dengan kutub utara. Hal inilah yang menyebabkan Alaska memiliki banyak glester. Glester adalah bongkahan besar dari salju atau es yang berada di darat. Bongkahan tersebut akan mencair perlahan dan bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Glester terbesar yang dimiliki oleh Alaska adalah glester Malaspina yang mencakup wilayah seluas 2.201 km persegi. Alaska memiliki sekitar 3.190 danau dengan nama resmi dan lebih dari 3 juta danau tanpa nama. Alaska mendapat julukan The Land of the Midnight Sun karena matahari di wilayah ini dapat bersinar selama 22 jam dalam sehari di setiap musim panas. Durasi sinar matahari yang berlebih memungkinkan sayuran di Alaska tumbuh lebih besar dari ukuran sayur pada umumnya. Tambahan jumlah sinar matahari di Alaska memberikan bonus fotosintesis yang membantu tanaman menjadi lebih besar serta lebih manis. Selain itu, Alaska merupakan satu dari sekian tempat di muka bumi yang menjadi tempat untuk menyaksikan keindahan aurora borealis. Alaska adalah salah satu negara terkaya di Amerika Serikat. Pendapatan per kapita wilayah ini termasuk yang tertinggi. Ekonomi Alaska ditopang oleh sektor perikanan, minyak, dan gas alam yang melimpah. Pertambangan minyak bumi di wilayah ini menyumbang hingga 80% pendapatan. Negara bagian ini menyumbang sekitar 25% total produksi minyak bumi Amerika Serikat. Dan negara bagian ini menyumbang sekitar 25% total produksi minyak bumi Amerika Serikat. Pemerintah negara Alaska membayar penduduknya untuk tinggal di sana secara permanen. Pembayaran kepada penduduknya dilakukan melalui pendapatan investasi royalti mineral Alaska. Jumlah pembayaran tersebut bersifat fluktuatif. Tetapi sebagai gambaran, pada tahun 2018, masing-masing penduduk Alaska dibayar sekitar $1.600.
Norwegia dikenal sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Negara ini tidak pernah keluar dari peringkat 5 besar dalam kategori negara yang paling bahagia. Bahkan pada tahun 2017 silam, Norwegia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling bahagia di dunia, mengalahkan Denmark yang kerap kali menduduki peringkat tersebut. Demikian ini karena Norwegia menyediakan pendidikan serta pengobatan secara gratis, jalanan yang indah, keamanan yang baik, serta korupsi yang nyaris nihil. Di luar faktor tersebut, alasan lain mengapa Norwegia menyandang predikat tersebut adalah keindahan alam yang dimilikinya. Norwegia terletak di bagian utara daratan Eropa yang dihuni oleh sekitar 4 juta jiwa. Bentang alamnya dihiasi dengan sungai, danau, perbukitan, gunung es, serta aurora di malam hari. Bahkan Norwegia dijuluki sebagai pulau dengan 100.000 danau sebab negara ini dianugerahi dengan banyak danau yang sangat cantik. Hebatnya, masyarakat Norwegia memiliki kesadaran yang sangat baik untuk menjaga alam yang dimilikinya. Karena itu, mereka mengatur pembangunan gedung-gedung sedetail mungkin agar tidak merusak ekosistem. Bahkan, sebagian besar penduduknya lebih suka menaiki sepeda dibandingkan naik mobil atau motor, dengan alasan bahwa hal tersebut dapat mengurangi tingkat polusi serta lebih murah. Masyarakat Norwegia sangat menyukai kegiatan berkemah dan merasakan kehidupan di alam liar. Karena itu, negara ini memiliki peraturan yang mengizinkan siapapun untuk berkemah di tanah mana saja di Norwegia. Masyarakat Norwegia juga gemar melakukan perjalanan untuk menjelajah negeri mereka yang sangat cantik. Salah satunya adalah dengan mendatangi Lofoten, sebuah kepulauan yang terletak di kawasan Nordland yang menjadi salah satu bagian paling indah di Norwegia. Lofoten merupakan kepulauan yang dipenuhi dengan puncak pegunungan curam, desa nelayan yang eksotis, pantai yang memukau, sekaligus warisan budaya yang menakjubkan. Meski berbentuk kepulauan, hampir seluruh pulau-pulau di Lofoten telah terhubung satu sama lain. Pulau-pulau di kawasan ini terhubung dengan jalur yang disebut dengan E10. Jalur ini berupa jembatan dan terowongan yang menghubungkan bagian paling selatan dengan sisi paling utara. Dan dari jalur E10 terdapat cabang-cabang jalan untuk menjelajah Lofoten lebih dalam lagi. Selama lebih dari 1000 tahun, Lofoten telah menjadi pusat perikanan ikan kod, terutama di musim dingin ketika ikan-ikan tersebut bermigrasi ke selatan dari Laut Barents dan berkumpul di Lofoten untuk bertelur. Dengan total populasi mencapai sekitar 25.000 jiwa, mayoritas penduduk di Lofoten bekerja sebagai nelayan, sehingga rumah-rumah di kawasan ini berbentuk kabin yang sangat khas. Selama lebih dari 1000 tahun, Lofoten telah menghasilkan ikan kod kering yang dikirim ke Eropa. Sebagai salah satu penghasil ikan kod terbesar di dunia, masyarakat Lofoten memiliki metode tersendiri untuk mengawetkan ikan kod. Umumnya, mereka mengeringkan ikan kod pada perancah besar tanpa perlu diasinkan atau diasap. Dan hebatnya, ikan kod yang dikeringkan dengan metode semacam ini memiliki tingkat ketahanan yang sangat baik. Demikian ini karena suhu musim dingin di Lofoten berada tepat di bawah titik beku, yang dengan demikian ikan-ikan tersebut tidak membusuk atau membeku berkeping-keping.
Vorkuta merupakan kota terbesar keempat di utara lingkaran Arktik dan menjadi kota paling timur dan terdingin di Eropa dengan rekor suhu dingin mencapai minus 50 derajat Celcius. Kota ini dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang karenanya ia pernah menjadi rumah bagi industri pertambangan batu bara yang berkembang sangat pesat. Tetapi seiring waktu, kota ini menjadi sebuah tempat yang jika dilihat dari atas tampak seperti balok kayu yang ditutupi hamparan salju dengan banyak bangunan yang telah ditinggalkan. Karena itu, Vorkuta dijuluki sebagai kota hantu yang membeku dari Rusia. Mulanya, Vorkuta merupakan sebuah pemukiman kecil yang kaya akan deposit batu bara. Tetapi pada tahun 1930-an, pemerintah Soviet memutuskan untuk membuka penambangan batu bara di kawasan ini, di mana kemudian industri ini menjadi salah satu proyek utama bagi pembangunan ekonomi Uni Soviet. Untuk mendapatkan tenaga kerja murah, pemerintah Soviet kala itu menggunakan tahanan politik dan narapidana kriminal sebagai pekerja paksa di penambangan batu bara ini. Dengan demikian, selain menjadi ladang penambangan batu bara, Vorkuta juga berfungsi sebagai tempat tahanan politik dan kamp kerja paksa. Pada tahun 1932, kamp buruh pertama didirikan di Vorkuta, di mana kemudian selama bertahun-tahun berikutnya, jumlah kamp dan jumlah tahanan di kota ini meningkat dengan pesat. Pada puncaknya, terdapat sekitar 70 kamp di Vorkuta yang diperkirakan menampung lebih dari 100.000 tahanan. Selama periode ini, Vorkuta memiliki kondisi yang sangat keras dengan banyak penyiksaan, penderitaan, dan kematian yang dialami oleh para tahanan. Setelah kematian Joseph Stalin pada tahun 1953, Soviet mulai merombak sistem kamp pertahanan kerja paksa di Vorkuta. Kemudian pada tahun 1956, sebagian besar kamp di kota ini mulai ditutup dan tahanan politik mulai dilepaskan. Kendati demikian, produksi batu bara di Vorkuta tetap berlanjut, dan kota ini tetap menjadi pusat industri batu bara yang sangat penting bagi Uni Soviet. Tidak hanya itu, penduduk di kota ini mulai mendapatkan gaji yang rasional dan sepadan, yang hal ini mendorong banyak orang dari luar untuk pindah ke Vorkuta. Sehingga pada puncaknya, populasi kota ini mencapai lebih dari 200.000 jiwa. Dengan masuknya banyak pendatang, Vorkuta semakin berkembang dan menjadi tempat tinggal bagi para penambang batu bara berikut keluarganya. Sayangnya, ketika Soviet runtuh pada tahun 1991, Vorkuta menghadapi tantangan ekonomi yang serius. Penurunan permintaan batu bara yang berakibat pada penurunan industri di wilayah ini menyebabkan banyak tambang yang ditutup, sehingga Vorkuta tidak lagi menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi penduduknya. Sebagai akibatnya, mereka berbondong-bondong meninggalkan kota ini untuk menetap di kota lain demi mendapatkan peluang hidup yang lebih baik. Perpindahan masyarakat dari Vorkuta mencapai puncaknya pada tahun 2013. Mereka pindah bukan hanya disebabkan oleh lapangan kerja yang menurun, tetapi juga disebabkan suhu ekstrim yang hampir sepanjang tahun mencapai minus 50 derajat Celcius. Pada akhirnya, Vorkuta menjadi kota sepi dan menyisakan sedikit orang. Menurut angka resmi, terdapat 15.500 apartemen kosong di Vorkuta dan sekitarnya, dan hanya terdapat satu gedung dengan sekitar 100 apartemen yang masih berpenghuni. Kondisi ini diperparah dengan pipa-pipa air yang retak serta bocor
sehingga membuat banyak kamar apartemen tertutup oleh es. Orang-orang yang sudah meninggalkan kota ini beberapa kali kembali ke Vorkuta untuk sejumlah keperluan. Tetapi sayangnya, hal tersebut tidak membuat mereka berencana untuk menetap secara permanen. Di sisi lain, penduduk yang masih bertahan di Vorkuta sampai saat ini masih menunggu untuk dipindahkan oleh pemerintah melalui program rumah bersubsidi. Orang-orang yang menunggu adalah mereka yang tidak punya cukup uang untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Di samping juga, mereka tidak punya pilihan untuk menjual rumah mereka. Sebab rumah-rumah yang dijual di kota ini sudah dipastikan tidak laku. Kendati sebagian besar penduduk Vorkuta telah pindah ke kota lain, dan sebagian dari mereka masih menunggu waktu untuk pindah, namun terdapat sejumlah orang yang memilih untuk bertahan di Vorkuta. Karena bagi mereka, Vorkuta adalah tempat di mana mereka hidup dan menyambut kematian. Padahal, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka harus menempuh perjalanan jauh dengan mobil atau angkutan umum untuk menuju kota. Di pusat kota, mereka masih bisa menemukan beberapa toko kelontong, restoran, apotek, bahkan gedung teater. Hingga saat ini, Vorkuta tetap menjadi kota industri batu bara, kendati dalam skala yang lebih kecil, di mana hanya ada 4 dari 13 tambang batu bara yang masih beroperasi. Saat ini, Vorkuta dikenang banyak orang sebagai penjara dan kamp buruh kerja paksa. Bahkan, beberapa bekas kamp dan monumen dibangun di kota ini untuk mengenang para korban di masa lalu. Dan setelah hampir 1 abad didirikan, sebuah kota yang populasinya mendekati 250.000 jiwa pada akhir 1980-an, saat ini hanya memiliki kurang dari 50.000 penduduk dan menyusut lebih cepat daripada kota lain di Rusia. Norilsk adalah kota yang terletak di kawasan Siberia yang terkenal dengan iklimnya yang ekstrim. Norilsk adalah kota paling utara di dunia yang sekaligus menjadi salah satu yang terbesar di atas lingkaran Arktik. Kota ini terletak hampir 3.000 km dari Moskow dan berada sekitar 400 km di utara lingkaran Arktik. Karena lokasinya itu, Norilsk menjadi salah satu kota yang terdingin di dunia dengan suhu rata-rata -30 derajat Celcius yang berlangsung selama 9 bulan dalam setahun. Kota ini juga memiliki musim panas yang sangat pendek sehingga tidak dapat mencairkan salju. Ditambah lagi dengan adanya fenomena malam kutub di mana matahari tidak terbit selama 2 bulan. Karena lokasi dan suhunya yang ekstrim, Norilsk menjadi kota terisolasi yang hanya dapat diakses dengan pesawat dan perahu. Ditambah lagi, kota ini dikelilingi dengan hutan belantara yang membentang ribuan mil, sehingga membuat kota Norilsk tidak tersentuh dunia luar. Kendati demikian, kota ini dihuni oleh sekitar 170.000 jiwa, yang sebagian besar diantaranya adalah keturunan dari para pekerja penjara yang membantu pembangunan awal kota ini. Mereka adalah orang-orang yang merasa terikat dan terhubung sangat erat dengan kota terisolasi yang mereka sebut sebagai rumah ini. Kendati untuk itu, mereka harus menghadapi badai salju setiap hari.
Karenanya, kota ini dirancang dengan bangunan-bangunan yang memberikan perlindungan yang maksimal dari angin yang sangat dingin. Rumah-rumah di kota ini dibangun berderet untuk membentuk semacam dinding anti angin, serta sangat dekat satu sama lain dan hanya menyisakan celah sempit untuk jalan setapak di antaranya. Sebagai kota yang dihuni banyak orang, Norilsk memiliki transportasi umum, bar, kafe, gereja, galeri seni, teater besar, dan banyak fasilitas modern. Namun demikian, ada harga mahal yang harus dibayar oleh mereka yang tinggal di kota ini, yang hal itu tidak ada kaitannya dengan suhu ekstrim, melainkan dengan pencemaran akut yang terjadi di kota ini. Norilsk adalah salah satu pusat industri terbesar di Rusia dan menyumbang 2% lebih dari PDB mereka. Norilsk merupakan pusat pertambangan nikel, tembaga dan kobalt terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 1935 sebagai kamp penjara sekaligus pertambangan. Dari tahun 1935 hingga tahun 1956, lebih dari 500.000 tahanan dipaksa bekerja dalam cuaca dingin yang sangat ekstrim. Selama 20 tahun, mereka bekerja di lapisan es kutub utara. Dan karena cuaca yang begitu ekstrim, para pekerja itu mulai sakit dan meninggal. Sehingga tercatat, terdapat sekitar 18.000 pekerja yang meninggal kala itu dalam kondisi yang mengerikan. Sejak dimulainya pembangunan pabrik nikel di kawasan ini, Norilsk berkembang pesat sebagai pusat industri. Dan sejak saat itu, setiap tahunnya, setiap pabrik nikel di kota ini menyemburkan sekitar 2 juta ton gas beracun dan partikel berat, seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon, serta fenol, dan lain sebagainya, sehingga menjadikan kota ini sebagai tempat paling tercemar di muka bumi. Dalam laporan nasional geografik, Norilsk memiliki jumlah sulfur dioksida yang sangat tinggi di udara, sehingga vegetasi dalam radius hampir 32 km menjadi mati, dan penduduk dilarang mengumpulkan buah atau jamur karena tingkat racun yang sangat tinggi. Pembacaan satelit menunjukkan bahwa tidak ada perusahaan, baik pembangkit listrik atau ladang minyak, yang menghasilkan polusi sulfur dioksida sebanyak yang dihasilkan pabrik nikel Norilsk. Sehingga satu-satunya entitas di muka bumi yang menyaingi emisi sulfur pabrik nikel di kota ini adalah gunung berapi yang meletus. Menurut sebuah proyek pemantauan yang dipimpin oleh para ilmuwan NASA, dengan 2 juta ton emisi sulfur dioksida setiap tahun, Norilsk menghasilkan polusi sulfur sebanyak yang dihasilkan seluruh Amerika Serikat. Karenanya, Norilsk kerap dilanda hujan asam yang membunuh pohon dan penduduknya. Sungai-sungai di kota ini juga terkena dampak yang serius. Pada tahun 2016, Sungai Daldikan berubah menjadi merah darah karena tercampur limbah pabrik. Kemudian, fenomena ini terulang pada Juni 2020, di mana Sungai Ambarnaya di luar Norilsk juga berubah menjadi merah karena tumpahan solar besar-besaran yang disebabkan pabrik nikel. Bahkan saat musim dingin, salju di kawasan ini juga berwarna merah, yang di satu sisi pemandangan tersebut tampak indah, namun di sisi lain warna itu adalah bahan kimiawi yang berbahaya. Dampak pencemaran yang sangat tinggi di kota Norilsk membuat hutan terdekat mati, sungai-sungai tercemar, dan kehidupan satwa liar terancam. Peningkatan kadar polutan di udara juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi penduduk, termasuk gangguan pernapasan, masalah kulit, dan penyakit lainnya. Menurut penelitian, harapan hidup seorang pekerja di Norilsk hanya 59 tahun. Penduduk juga berisiko mengalami kanker 2 kali lipat lebih tinggi
dan penyakit darah pada anak-anak 40% lebih tinggi dari kota manapun di Rusia. Hanya saja, kendati sebagian besar penduduk menyadari akan risiko besar jika tinggal di kota ini, tetapi mereka tetap memilih untuk bertahan. Dan semua ini karena satu hal, yaitu masalah uang. Dalam sebulan, pekerja tambang di Norilsk digaji $1.400 atau sekitar 20 juta rupiah, di mana jumlah gaji ini lebih besar dibandingkan semua pabrik yang terdapat di Rusia. Sejatinya, pemerintah Rusia dan perusahaan telah menyadari akan pentingnya mengatasi masalah lingkungan ini. Beberapa langkah bahkan telah diambil untuk mengurangi emisi dan memperbaiki kondisi lingkungan di kota ini, termasuk penggunaan teknologi yang lebih baik dalam proses ekstraksi logam, pembersihan instalasi industri, dan pengurangan emisi polutan. Upaya ini juga dilakukan untuk menggantikan energi fosil dengan energi terbarukan, seperti tenaga angin dan tenaga surya. Selain itu, program pemulihan lingkungan juga dilakukan untuk membersihkan area yang tercemar dan memulihkan ekosistem yang telah rusak. Meski tentu saja mereka membutuhkan usaha yang lebih keras serta berkelanjutan. Banyak negara di dunia mengalami kekurangan lahan, sehingga jutaan orang harus meringkuk pada sebidang tanah kecil. Negara-negara ini bukan hanya kehilangan lahan pertanian yang diperlukan, bahkan seringkali mereka tidak memiliki ruang untuk hidup. Kendati demikian, hal yang sebaliknya justru terjadi di Australia, Kanada, dan Rusia, di mana gurun liar yang membentang ratusan ribu kilometer tidak ditempati seorang pun. Terdapat lebih dari 150.000 desa di Rusia, di mana desa-desa tersebut memiliki kesamaan, yaitu sekarat dan hampir tidak memiliki masa depan. Tidak ada infrastruktur yang memadai, tidak ada rumah sakit hingga pos pertolongan pertama. Bahkan di desa-desa ini tidak mungkin untuk mendapatkan pendidikan karena memang tidak ada sekolah yang tersedia. Di negara yang menjadi salah satu produsen minyak dan gas alam terbesar di dunia ini, bahkan banyak orang harus menghangatkan rumah mereka menggunakan kayu bakar. Pedesaan di Rusia pernah menjadi simbol kekuatan pertanian Uni Soviet. Tetapi selama 30 tahun terakhir, terdapat sekitar 30.000 desa yang telah hilang, yang hal ini terus berlanjut sepanjang waktu. Hari ini, menurut sensus yang terbaru, terdapat 20.000 desa yang benar-benar ditinggalkan, sementara 36.000 lainnya memiliki kurang dari 10 penduduk. Orang-orang yang tinggal di desa-desa terbengkalai ini adalah orang tua, sementara kaum mudanya jelas tidak mau untuk menerima kehidupan semacam ini. Karena itu, mereka pergi ke kota besar untuk mendapat pendidikan atau mencari pekerjaan, di mana kemudian banyak dari mereka yang tidak kembali ke desa asal, karena memang tidak ada prospek apapun di desa asalnya. Umumnya, mereka yang tidak pergi dari desa-desa yang hampir mati ini hanya akan tenggelam dengan alkohol, di mana kemudian mereka akan mati akibat alkohol itu. Banyaknya desa-desa terabaikan di Rusia memiliki alur sejarah yang cukup panjang, yang semuanya bermuara pada masa keemasan Uni Soviet. Ketika berkuasa dan berpengaruh,
pemerintah Soviet membangun sejumlah besar bangunan, tambang hingga kota, bahkan di tempat-tempat paling jauh, bahkan di tempat yang tidak dapat dijangkau manusia. Selama masa Uni Soviet, pergerakan keluar masuk dari beberapa kota di Rusia dipantau dengan ketat. Bahkan beberapa di antaranya dikenal sebagai kota tertutup, yang dengan demikian pembatasan dan pemeriksaan selalu dilakukan kepada penduduk dan pengunjung yang bepergian melalui kota-kota ini. Bahkan banyak dari kota-kota yang dilarang secara total bagi pengunjung asing. Beberapa dari tempat-tempat ini bahkan sangat rahasia, sehingga tidak muncul dalam peta. Namun demikian, ketika Soviet runtuh pada tahun 1993 dan mengalami depresi ekonomi, banyak dari struktur ini menjadi ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai. Bahkan dibiarkan untuk tidak disinggahi manusia karena alasan yang cukup gelap. Salah satu fasilitas yang dibangun untuk menyokong ekonomi Uni Soviet adalah tambang berlian Mirny yang berlokasi di kota Yakut, di mana musim dingin secara teratur mencapai minus 40 derajat Celcius. Tambang berlian Mirny adalah tambang terbesar di dunia yang pernah menyedot helikopter. Dulunya, tambang ini menjadi industri yang menguntungkan dan menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi wilayah tersebut serta orang-orangnya. Dibuka setelah ekspedisi pada tahun 1950-an, tambang ini pernah memproduksi sejumlah besar berlian Rusia berkualitas tinggi selama Uni Soviet, sehingga tambang ini menjadi jalur kehidupan kota Mirny. Hanya saja, ketika penambangan mulai meningkat, berlian menjadi lebih sedikit ditemukan, dan pekerja mulai kehilangan pekerjaan. Akhirnya, tambang ini ditutup pada tahun 2004, dan sebagai lubang galian terbesar di dunia, terlihat seperti lubang hitam raksasa yang ditembakkan ke dalam bumi. Sementara para pekerja yang pernah menggantungkan kehidupannya pada tambang ini mencari tempat-tempat lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selain tambang Mirny, Dag Diesel menjadi sebuah pabrik yang dibangun pada tahun 1939 sebagai fasilitas pengujian militer yang terletak sekitar 2 mil di lepas pantai Laut Kaspia. Begitu persyaratan militer telah berubah di Soviet, fasilitas besar ini menjadi semakin jarang digunakan tetapi terlalu besar untuk dihancurkan. Karena itu, pada tahun 1966, fasilitas ini dibiarkan begitu saja. Padahal dulunya, bangunan yang berdiri atas fondasi beton seluas 5.200 meter persegi ini pernah memiliki perpustakaan megah, ruang olahraga, dan bahkan hotel untuk para pekerja. Sejak ditinggalkan oleh penduduknya, fasilitas ini menjadi semacam tempat hantu dan hanya dihuni oleh hewan-hewan liar. Kemudian, di sepanjang garis pantai Rusia Utara yang sangat luas dan membentang ribuan mil melintasi lingkaran kutub yang sebagian besarnya tidak berpenghuni, pemerintah Soviet membangun serangkaian mercusuar. Dan karena lokasinya yang jauh dari peradaban, mercusuar ini dijalankan secara otomatis menggunakan reaktor nuklir yang tidak memerlukan daya eksternal atau tenaga manusia. Tetapi ketika Soviet runtuh dan ekonominya mengalami depresi yang sangat parah, mercusuar itu terus berjalan sambil menunggu waktu untuk rusak. Dan ketika pada akhirnya para penjarah besi tua bisa mencapai mercusuar itu, mereka mengabaikan peringatan radioaktif dan menghancurkan peralatan serta reaktor nuklir untuk mencari tembaga, lalu menyebabkan mercusuar itu menjadi zona panas radioaktif. Karena itu, tempat-tempat tersebut menjadi terisolasi
disebabkan sisa-sisa radioaktif dari teknologi Soviet yang terlupakan. Lalu pada akhirnya, bukan saja tempat mercusuar ini saja yang tidak dapat disinggahi, melainkan juga desa-desa atau kota di sekitarnya karena khawatir terkena dampak radioaktif. Kala itu, ada beberapa alasan mengapa Uni Soviet menutup sebuah kota. Jika sebuah kota memiliki pangkalan militer, merupakan pusat industri utama, memiliki pabrik senjata, atau menjadi rumah untuk organisasi nuklir, pemerintah memberlakukan pembatasan. Ketika Uni Soviet terbentuk setelah revolusi Rusia dan melewati Perang Dunia II dan kemudian Perang Dingin, Soviet sangat berhati-hati terhadap kebocoran informasi dan melihat pembatasan pergerakan sebagai cara untuk meminimalkan risiko itu. Demikian juga, kota-kota perbatasan blok timur di seluruh Uni Soviet ditutup karena kedekatannya dengan Barat. Jika sebuah kota secara geografis rentan atau berada di garis depan, mereka juga ditutup untuk tujuan keamanan. Demikianlah beberapa alasan mengapa banyak desa atau kota yang kehilangan penduduknya di Rusia. Bukan saja karena masalah minimnya penduduk, minimnya akses ekonomi dan pendidikan, tetapi juga sebagai akibat dari kebijakan masa lalu, yaitu Uni Soviet.